Selamat pagi dan shalom adik-adik. Masih kurang semangat? Sekali lagi, shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang dalam ibadah sekolah minggu remaja GKSS Jemaat Baji Pak Mai Maros. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, yang pertama, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita hanya berfokus kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab dan juga persembahan ya. Yang ketiga, perlu kakak menginformasikan kepada adik-adik untuk juga memperhatikan tugas yang akan diberikan sebentar ya. Dan tugas tersebut akan didokumentasikan atau akan dibuat dalam bentuk video. Nah, adik-adik silahkan meminta bantuan mama, papa, om, tante, oma atau opa ya untuk merekam adik-adik saat membuat tugas tersebut atau saat menghafal ayat hafalan. Dan video tersebut akan dikumpul melalui WhatsApp dengan nomor yang ada di bawah ini ya. Nanti akan ada penilaian loh saat kita merayakan Hari Doa Sedunia. Bagaimana adik-adik? Masih semangat? Luar biasa. Untuk itu adik-adik, mari kita memulai ibadah kita saat ini. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan kita memulai ibadah kita saat ini dengan menyanyikan pujian Bapak Abraham. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan, untuk penyertaan, kasih setia, damai sejahtera, dan sukacita yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang sungguh luar biasa berkarya bagi hidup kami ya Tuhan. Nyata ya Tuhan, selama seminggu lamanya, kami anak-anak sekolah minggu remajamu dapat kembali beribadah bersama saat ini. Walaupun kami tidak dapat berkumpul di gereja dan kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun itu tidak mengurangi semangat kami untuk datang memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Engkau mengurapi hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu remajamu, agar kiranya ibadah kami saat ini boleh berjalan hikmat dari awal hingga selesainya. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Alkitab. Ceritanya indah, Alkitab, Alkitab.
membaca Alkitab, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Allah yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa, kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami mengerti, kami memahami akan firman-Mu yang hendak kami baca. Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk ada di hadirat Tuhan. Demi nama Yesus, amin. Ya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida ke Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka,
hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Shalom anak-anak. Kita akan mendengarkan cerita untuk minggu ini. Cerita kita minggu ini, coba dilihat. Apa ini? N-A-S-I. Nasi. Apa itu nasi? Nasi adalah makanan kita sehari-hari, ya. Nasi dari beras. Beras dari gabah padi. Padi dari benih padi ditanam di sawah. Beberapa hari kemudian benih padi mengeluarkan tunas. Tunas bertumbuh menghasilkan bulir-bulir padi yang banyak dan berguna bagi banyak orang, termasuk kita semua. Seperti ini, bulir-bulir padi. Nah, anak-anak, apa hubungan benih padi dengan cerita kita minggu ini? Mari kita simak. Suatu hari datanglah orang banyak hendak menemui Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus berpisah dari murid-muridnya. Jadi murid-muridnya tidak akan melihatnya lagi. Apakah Tuhan Yesus akan pergi ke tempat yang jauh? Tidak. Tuhan Yesus tidak pergi ke tempat yang jauh. Tapi Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ia akan mati. Tuhan Yesus akan mati. Anak-anak, kematian Tuhan Yesus tidak sama dengan kematian orang lain. Berbeda dari kematian orang lain. Kematian Tuhan Yesus membawa kebaikan kepada umat manusia. Kematian Tuhan Yesus seperti benih padi yang harus dimasukkan ke dalam tanah, kemudian mengeluarkan tunas, lalu bertumbuh dan menghasilkan bulir-bulir padi yang banyak yang berguna untuk semua orang. Seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus akan menderita, merasakan susah. Yesus akan mati seperti benih padi yang ditanam dalam tanah. Namun beberapa hari kemudian benih itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman padi yang berbuah banyak. Begitulah besarnya pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Dia rela menderita, merasakan susah, dan bahkan mati.
anak-anak yang baik, kita semua patut meneladani dan mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang rela menderita dan mati untuk kebaikan dan keselamatan kita. Bagaimana caranya? Kita patut bersyukur, kita patut meneladani kasih Kristus. Bagaimana caranya? Contohnya, patuh kepada orang tua. Itu salah satu contoh mengasihi Tuhan Yesus. Rajin belajar, suka menolong sesama, belajar peduli dengan kesusahan orang lain, atau mau berkorban untuk kebaikan. Anak-anak, katakanlah, aku mau menjadi anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Aku mau menjadi anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, sekian cerita. Ada tugas untuk minggu depan. Ya, ini tugasnya menghias salib menggunakan biji-bijian. Ini contoh. Menghias salib menggunakan biji-bijian. Tugas yang kedua, dengan ayat hafalan Galatia pasal 2 ayat 20a. Galatia pasal 2 ayat 20a. Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan pujian, kasih-Nya seperti sungai. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur oleh karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari boleh kami pahami. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mau mengasihi Engkau. Bantulah kami untuk kami boleh mampu menjadi teladan, bahkan meneladani akan kasih Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang rela berkorban untuk kebaikan kami, bahkan untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu mengasihi-Mu melalui kehidupan kami, mampukan kami mengasihi
orang tua kami, bahkan setiap orang yang ada di dalam kehidupan kami. Mampukan kami menebarkan kasih-Mu. Mampukan kami mengasihi sesama, menolong sesama, bahkan peduli kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam hari hidup mereka, di dalam mereka bermain, di dalam mereka belajar. Walaupun mereka masih belajar dari rumah, tetapi biarlah pemeliharaan-Mu senantiasa ada berlaku di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa merasakan sukacita. Tuhan juga memberkati para pengasuh sekolah minggu untuk setia melayani anak-anak sebagai wujud nyata pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan juga memberkati agar mereka senantiasa dengan sabar menjaga, membimbing kami di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam belajar, bahkan di dalam bermain. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan berkenan menerimanya, memberkatinya, agar semua itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, dan dengarkanlah kiranya doa kami. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini, mari berdiri dan kita menyanyikan pujian Buah-Buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan kekuasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan kekuasaan diri. Untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga selesainya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami agar senantiasa kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dan menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi ya Tuhan. Ya Tuhan, senantiasalah menyertai kehidupan kami, karena tanpa penyertaan Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Ini ungkapan syukur kami, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah Sekolah Minggu Remaja GKSS Jemaat Baji Pak Mai Maros saat ini. Kembali diingatkan kepada adik-adik dan juga kepada orang tua atau wali dari adik-adik Sekolah Minggu Remaja untuk mengirimkan dokumentasi rekaman video saat adik-adik mengerjakan tugas dan juga saat menghafal ayat hafalan Alkitab melalui WhatsApp di nomor yang ada di bawah ini ya. Karena akan ada penilaian saat kita merayakan Hari Doa Sedunia nanti. Baiklah, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.